Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang lagi bersama King Salman dan Bang Dev. Jadi sahabat-sahabat Nabi Muslim. Ada agenda mereka summit tapi go internasional. Bagaimana? Ya, kegiatan kita di pendaki muslim kan itu nggak jauh-jauh dari yang namanya trekking, ya, hiking, naik gunung, explore lah. Dari setiap pendakian kita dari dulu, dari kita pertama kali merintis lah sama teman-teman senior-senior pendaki muslim. Setiap pendakian itu kita sebagai seorang muslim ya, kita punya kayak ada sebuah impian di mana kita itu ingin menapak tilas negeri Nabi. Jadi pengen aja kita ke situ gitu. Ya. Tujuan utamanya apa? Kalau menurut saya sih, sebagai seorang muslim kita punya seorang figur. Figurnya siapa? Ya Nabi SAW. Rasulullah SAW itu sebelum wahyu pertama turun, itu selama beberapa tahun berturut-turut, dia sering mengasingkan diri di bulan Ramadan itu ke atas Bang, ke atas Gua Hira. Nah, kenapa kita milih Timur Tengah? Ya karena kita ingin ke tempat di mana Rasulullah mendapatkan wahyu. Pertama itu. Kayaknya sepertinya mengarah-mengarah ke Gimana Bang Dev mungkin jawab. Kalau kita bilang khusus pergi ke sana untuk umroh, kayaknya kurang tepat gitu. Karena umroh itu adalah suatu hal yang menjadikan seorang muslim pastinya gitu. Cuman ya mungkin nanti Bang Dev ya. Nah, langsung aja Bang Dev. deal lebih berdua sama King Salman. Tolong ceritakan Bang. Tolong jelaskan kepada teman-teman. Kita sama Oke. sahabat lagi muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebenarnya kalau ditanya kenapa bisa deal gitu ya, dulu kita secara tim ya, pendaki muslim, kawan-kawan pendaki muslim itu punya impian untuk bisa mendaki bareng di Jabal Uhud. Jabal Uhud. Dulu tuh mungkin cerita kita tuh cerita bercanda-bercanda aja gitu. Tapi sebenarnya dalam hati anak yakin ini pasti terwujud. Allah. Ya mungkin karena impian setiap muslim itu memang pengen banget ke tanah suci. Ya, jadi kalau ceritanya ujung-ujungnya umroh ya pastilah kita kalau ke Saudi ya insya Allah kita umroh gitu. Nggak mungkin kita perform umroh. Gitu. Pertama kita ingin itu ya mendaki ke gunung-gunung yang ada di Arab Saudi, terutama gunung-gunung yang ada sejarah kenabiannya sejarah Islam. Ini memang target kita untuk bisa naik ke gunung-gunung ini. Ada berapa gunung? Kalau dalam itinerary kita itu ada yang wajib itu ada 4 gunung ya, tapi tidak tertutup kemungkinan mungkin akan nambah. Ya lihat kondisi nanti ya. Iya, Tapi yang pasti nanti kan ada Jabal di Mekah ada Jabal Sur yang paling tinggi nih ya. Jabal Sur itu 1400 mdpl ya. Tapi kita aja mungkin yang terlalu persiapan agak lebay dikit ya. Sebenarnya kalau lihat daripada konten-konten kawan-kawan yang udah tuh orang tua-tua pun naik ke situ. Pakai jubah gitu ya, pakai abaya. Pakai sendal jepit naik tuh. kita persiapannya udah luar biasa. Tapi itulah. Iya, tapi itulah menunjukkan keseriusan kita. Ini semacam proposal juga ke Allah. Bahwasanya Allah mudahkan. Jadi meskipun persiapan kita itu bisa dikatakan sudah 90% ya, Insya Allah. tapi kita tetap berdoa ke Allah mudahkan karena memang semua planning itu kita yang buat, penentuannya tetap Allah gitu. Itu hak Allah. Bahkan atau tidak itu hak Allah. Ya, walaupun sudah 90% galau-galau itu ya ada. Ya Allah sampaikan. Ya, kita tidak tahu nih umur kita ya. Nah, Sehatkan Salma, kan Bang Dev, ya, Allah. Antum juga lah, kan antum ikut berangkat. Antum Tahun depannya itu wajib. next sprint ya. Antum tim leader besok, Insya Allah. Amir. Semoga Allah mudahkan lah ya. Semoga Allah mudahkan. Nah, jadi dari mimpi-mimpi itu kemarin, kita memang akhirnya berusaha mewujudkan impian ini. Ya, Salma ingatkan Ana, pasportnya hidup nggak? Nanya paspor. Dan saat itu paspor Ana mati. Ana yakin. Tapi urus lah Bang, urus. Nanti ada aja tuh. Nah, ini Anda nggak tahu ya bagaimana Salman bisa mengingatkan Anda. Ya, alhamdulillah Allah mudahkan semuanya. Sampai ke planning kita beli tiket, ya, kita cari di mana ngurus visa, semualah ya persiapannya. Sampai sekarang sudah 90%. Konsepnya atau rencananya udah lama ya? Kalau rencana generalnya iya. Pas kita naik Gunung Merapi itu bro. 2018. 18. Kan kita ngomong kita pengen naik dulu suatu saat sama pendaki muslim. Tapi yang mulai kita seriusin itu memang 2 bulan ini Pak ya? 2 bulan. Antum berdua kan umroh.
Ya, Ya, Ikut travel kan atau seperti apa nih? Kan mau nanya travelnya. mau berangkat juga? Mau berangkat juga ya? ya kasih tahu dong kabar kita bisa melakukan. Tadi itu kan udah di-spill sama Bang Dev sedikit tuh. Persentase persiapannya, Ade. Sekarang udah 90% kata Bang Dev. Kita punya tujuan yang berbeda sendiri gitu. Jadi harapan kita adalah dengan kita membuat sendiri ini, kita lebih fleksibel, leluasa. Kita itu beli tiket duluan. Kita tiket fair, kita cari tiket yang paling murah. Tiket anaknya sama beda. Beda harganya. Beda harga. Jarak berapa? Jarak seminggu, 2 minggu ya 2 minggu. Ya, masalah Jadi, budget ya. Itu masalah budget gitu. Jadi memang kalau mandiri ini konsekuensinya adalah kita beli tiket duluan. Terus kita harus cari provider visa. Iya. Siapa nih yang bisa bikin kita visa? Ada yang pilihannya ke tour travel sini dari Indonesia. Ada yang memang dia harus Ada teman di Saudi mungkin, ya kan? Jadi dibikinin gitu. Nah, tapi kalau kami kan memang kami pelajari ya. Sedemikian rupa kami pelajari sehingga bagaimana nih supaya kita bisa berangkat sendiri. Tapi memang kita pengen mandiri aja gitu. Ya, memang bebas lah. Bebas. Kita tur dulu. Tur di Malaysia. Setiap mendarat tur sebenarnya. Iya, tur kan memang namanya kan tur. Ini kan ada tour leader gimana? Tur dulu. Ada planning target tujuan di daerah-daerah transit ya. Walaupun nanti akhirnya kita ke Saudi, itu Jeddah. Tapi kita ada beberapa negara dulu yang kita singgahi kayak Malaysia dan kita singgah di Oman. Oman. Di Oman itu kan ada Masjid Sultan Qaboos. Oman itu masya Allah Marketnya, tradisional marketnya luar biasa gitu ya. Jadi kita landscape mau explore dulu lah. padang pasirnya, aduh, mau konten juga. Berapa hari nih kira-kira? Tur Timur Tengah nih. Kita berangkat tanggal 11, pulang tanggal 25. 25 udah di Pekanbaru. Tanya. Mohon doanya. Gimana? Ya, praktek dulu bisa jawab atau kita aman. Siap. Silakan praktek dulu. Bang Dev lah senior dulu. Ya. Kenapa di gunung di Timur Tengah? Kenapa nggak di gunung yang tertinggi di dunia Everest? Everest, Bang. Masya Allah. Katanya pendaki, masa nggak sampai Everest? Gimana sih? Masya Allah ya. Aduh. Oke, Everest ya. Iya. Oke, sebagai pendaki mungkin kita memang adalah mungkin tergerak ingin ke Everest. Tapi Kibat pendaki ya. iya, karena kita pendaki ya. Tapi kita sebagai seorang Muslim dan kita juga harus mengukur ya, mampu nggak kita. Karena kita ini pendaki di daerah tropis ya. Masa mau mendaki di Everest? Luar biasa. Orang-orang yang sudah biasa daerah dingin saja itu banyak yang mati di atas loh. Banyak mati deh. Satunya. Yang kedua, kita nggak mau mati konyol. Nggak mau mati konyol. Mati konyol ya? Itu mati sia-sia. Usaha kita selama ini dunia ini untuk ke akhirat gitu. Kalau mati di sana, sia-sia bro, nggak boleh turun itu. Ada orang mau ngurusin. Itu kayak green boot itu. Itu jadiin tanda jalan. Itu mayat yang pakai sepatu hijau gitu. Jadi kita nggak mau mati sia-sia. Ya, seorang Muslim itu matinya harus dikubur, harus diselenggarakan ya, dikabari, disolatin ya. Kita nggak mau mati sia-sia seperti itu. Gitu. Ya. Soal jenazahnya dari Indonesia. Soal goib. Soal goib. Nah, jadi itu juga. Habis itu selain juga mahal. Nah, yang paling penting lagi adalah ya Saudi itu seperti mimpi semua Muslim di dunia. Karena Ke Makkah. Iya, ke tanah suci itu kan. Tanah Hijaz. Daripada kayak haji ini kan. Nah, Iya ya. Everest itu katanya berapa sekarang? Sampai puncak. Miliar ya. Ya, 600 juta katanya. Katanya. Ya, Haji Furoda bisa. Haji Tamatu bisa. Haji Tamatu itu dari Syawal. Ya, jadi kita haji dari Syawal ya, Ramadan dari situ, Syawal Idul Fitri di situ, nunggu 2 bulan lagi sampai Zulhijjah tuh. Itu bisa Haji Tamatu 600 juta tuh. Insyaallah. Suami istri itu bisa aja istri. Udah nikahan? Alhamdulillah. Bukan jomblo lagi ya. Itu kan Jadi gitu, intinya gitu ya. Saudi, kenapa Saudi? Memang Saudi itu sebagai impian kita seorang Muslim ya, mau ke Saudi minimal sekali seumur hidup ya, apalagi di situ banyak sekali taman ketamaannya ya. Salah satunya sholat di Masjid Haram itu 100.000 ya derajatnya pahalanya. Pahala ya. Kali lipat. Itu kalau kita bagi, Konversikan ya. kita konversikan, itu kayak kita sholat satu kali itu 274 tahun. Ini 274 tahun sekali sholat. Ini harapan kita yang bisa insya Allah menghapuskan dosa-dosa kita lah. Kan timbangan kita lah ya. Mudah-mudahan nih Allah mudahkan juga Ini. buat semua untuk bisa ke tanah suci. Amin. Kasih dong ini motivasi buat anak-anak muda ya. Motivasi dan inspirasi. Ya. Motivasi untuk anak-anak muda ya. Nih, izin ya, Bismillah. Sebenarnya Bang Dev nih, Anda dapat pelajaran dari Bang Dev. Bang Dev itu ngomong sama,
Bahwasanya ketika kita ingin melakukan sebuah amalan, kayak umrah ini kan sebuah amalan. Dalam Islam ini amalan yang dapat ganjaran yang sangat luar biasa. Apapun amalannya, seperti umrah, seperti menikah. Ini kan amalan-amalan yang membutuhkan finansial yang kuat. Bagi orang-orang yang mungkin mikirnya hanya finansial saja, mungkin dia langsung ngeblok bahwasanya, nggak mungkin gue umrah. Nggak mungkin gue nikah. Gue belum mapan, gue belum ada duit. Kalau kita mencoba logik ya, orang yang punya duit, gak semuanya pasti merasa terpanggil hatinya ke sana. Dan orang yang punya duit, belum tentu ketika dia bilang, nanti gue nikah pas mapan aja. Mapan ini, variabelnya sangat banyak sekali gitu. Mapan versi apa nih? Sama, berangkat umroh, finansial ini, variabel seperti apa sih? Kemana prioritasnya harta kita? Ada orang yang punya duit 10 juta, dia langsung beli iPhone. Ada orang yang punya duit 5 juta, dia langsung DP motor. Banyak macam. Orang-orang yang ketika punya kemudahan ya, pasti banyak. Tapi orang yang ingin umroh, berapapun ada di kantongnya, dia pasti berusaha gimana supaya saya bisa sampai ke Baitullah. Dan ternyata, wallah, ini terjadi sama Bang Dev dan Ana juga pribadi, bahkan beberapa teman yang berangkat tanpa ada modal finansial. Ada yang segini mana ya? Nah itu dia, itu nggak usah dipikirin. Jadi gini, kita melakukan apa yang kita punya dulu. Seperti misalnya, bikin paspor. Bikin paspor itu kan kalau sekarang di Indonesia berapa? 370.000. 350.000. Anak waktu kemarin bilang sama istri, kita bikin paspor, mau kemana bang? Ya siapa tahu lo kasih izin kita untuk umroh. Duitnya dari mana? Ya saya nggak tahu, saya nggak ada duit sekarang. Tapi saya punya duit 1 juta untuk bikin paspor. Kamu mau nggak bikin paspor sama saya? Ya saya bilang, mau. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita. Ya udah. Jadi kita cuma punya duit 350.000, ya udah bikin paspornya dulu. Masalah berangkat kapan tahunnya kan paspor 10 tahun. Ente masih ada 10 tahun untuk nabung atau untuk mencari sumber masukan yang halal untuk bisa mewujudkan mimpi ente. Nah, kalau kata Bang Dev, ini dapatlah kesimpulan. Allah tidak mengundang orang yang mampu. Jadi ini guys, ada orang mampu. Ya, Allah tuh tidak mengundang orang yang mampu. Tapi siapa yang diundang Allah ke Baitullah, Bang? Allah memampukan orang yang diundang. Jadi bukan Allah mengundang orang yang mampu. Tapi Allah memampukan orang yang diundang. Banyak orang yang mampu itu udah tergerak untuk tapi orang yang merasa diundang kayak gitu, karena ini perasaan nih. Kita harus merasa diundang sama Allah. Kita harus merasa terlibat. Kita harus merasa dilibatkan sama Allah. Positive thinking. Sehingga siapa yang mampukan tadi? Allah yang mampukan. Dan tawakal ya, wajib ya. Tawakal ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pasti ada jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kasih rezeki dari arah-arah la yahtasib. Tak terduga-duga. Entah dari mana datangnya. Tiba-tiba besok datang kan. Ini ada duit 10 juta. Anda ngerasain? Anda ngerasain. Entah dari mana tiba-tiba ada orang ya. Ini ada uang 10 juta. Silakan dipakai untuk tambah-tambah umroh. Insyaallah. Anda nggak tahu. Tiba-tiba kok dia tahu gitu umroh gitu. Ini, nah itu makanya Nabi bilang, kalau umroh mandiri itu bisa belinya separatis. Kita bisa beli tiket dulu, ya. Tiket pesawat berapa sih? Kalau tiket fare tuh 5 sampai 8 juta biasanya. PP pulang pergi. Promo ya. Promo itu promo. Normal 10 sampai 15 juta. PP. Itu dari mana tuh PP itu? PP-nya macam-macam, ada yang dari Indonesia, dari Kuala Lumpur. Kalau mau mandiri enaknya dari Kuala Lumpur, tapi kalau dari Indonesia itu nanti kita ngomongnya regulasi itu besok, insya Allah kita ngomong regulasi sama Bang Dev. Kenapa harus berangkat dari Malaysia? Ada pertanyaan nih Bang. Sip, Masya Allah. Masalah umroh backpacker. Isu-isunya katanya umroh backpacker ini ilegal. Bisa nggak dijelaskan ilegal. Salman atau Bang Dev? Bang Dev lah lebih paham nih. Oke, jadi gini ya. Bismillah. Tapi Ana izin koreksi dulu sedikit, bahwasanya kita ini bukan backpacker ya. Kita Ana lebih prefer disebut umroh mandiri. Jadi itu yang kita khawatirkan, salah persepsi tentang umroh backpacker dan mandiri. Kita mandiri. Jadi dari awal semua kita sudah sampai sekarang ya udah 90% ini kita sudah ada semua nih, termasuk hotel. Hotel di Malaysia, hotel di Oman, bahkan hotel di Saudi, di Mekah. Ya, kita juga ada penjamin di sana. Jadi kita itu udah bisa dikatakan backpacker, tapi mandiri ya. Tapi secara regulasi yang Anda pahami, yang saya pahami,
perjalanan umroh dan haji ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Ya, di pasal 86, ini Anda bacakan ya, biar nggak salah nih, biar nengok teks ya. Perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok melalui PPIU. Kalau berkelompok melalui PPIU mungkin kita paham. Tapi kalau perorangan gimana caranya? Mungkin maksudnya mengurus visa di Melalui PPIU. Tapi sementara pemerintah Saudi sendiri sudah membuka pengurusan visa secara langsung. Ya, sudah ada online pun bisa. Ya. Bisa masuk ke Saudi. Bisa. Nah, jadi di aturan kita, di regulasi kita membolehkan berangkat umroh secara perorangan. Ya. Nah, di sini Anda bacakan lagi syarat-syarat setiap warga negara itu boleh umroh. Ya, ada beberapa syarat. Yang pastinya ada 5 syarat. Setiap orang yang akan menjalankan ibadah umroh harus memenuhi persyaratan. Ini di pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Yang pertama adalah beragama Islam. Ya, antum harus muslim baru bisa umroh. Habis itu yang kedua, memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat 6 bulan. Ya. Dari tanggal keberangkatan. Jadi kalau paspor antum tinggal 5 bulan lagi, itu nggak boleh berangkat. Perpanjang dulu. Ya, jadi minimal 6 bulan. Terus memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi yang jelas tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan. Harus ada tiket PP. Harus ada tiket PP, guys. Jangan tiket pergi aja dibeli ya. Habis itu yang keempat, memiliki surat keterangan sehat dari dokter. Ya, kita ada semua itu. Terus memiliki visa, ini paling penting. Visa serta tanda bukti akomodasi dan transportasi. Kita punya semua itu. Ya, bahkan kita ada penjamin di Saudi. Ya, yang mukim di Saudi. Sehingga kita menganggap perjalanan kita ini legal. Ya, walaupun ya kami tidak menyarankan untuk mandiri kalau antum tidak ready. Ya, harus kuat fisik, finansial juga harus cukup. Ya, jangan nekat. Dan ini tidak semua orang bisa melakukan seperti yang kita lakukan. Butuh pengetahuan, butuh keuletan, butuh daya tahan fisik juga, butuh kesabaran, butuh budget juga. Ya. Makanya ini tidak semua orang bisa lakukan. Sehingga kalau Anda pikir melalui travel umroh atau pemegang izin PPIU dan PPIH itu lebih afdol. Silahkan, ya. Lebih aman. Ya, lebih aman, lebih gampang, lebih terima bersih gitu. Tapi kalau yang kaki-kakinya ada yang bilang sama di Jelasa, Ya, disilat. Ya. Berangkat sendiri deh. umroh Udah. perorangan ya. Karena kan nggak mau diatur juga kan. Ya, kita kan mengutamakan kebebasan meng-create tour kita ya. Kalau melalui travel, yang pasti antum tidak bebas. Antum harus ikut itinerary travel, ya. Sampai di sana, oh ibu-ibu nanti kita sholat ke masjid. Nanti kita ke museum ya. Nah, gitu. Kita nggak bisa kayak gitu. Nanti kita dulu sana ya. Nah, kita tidur dulu. Iya, kita Kita ke gunung dulu. Oh, boleh. Tadi tidur di gunung. itinerary ke Jabal Sur. Naik Jabal Sur. Sementara kita pengen naik Jabal Sur. Untuk melengkapi, mungkin teman-teman silakan ya kalau mau mandiri, persiapkan mental, fisik, dan tentunya Finansial. pengetahuan ya. Terus finansial. Jangan nekat. Jangan nekat. Terima kasih kepada Pak Dev. Coba kita sekolah mereka. Amin. Semoga Allah panjangkan umur dan mudahkan Amin. perjalanan kami.